Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Afifah dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1. Kali ini saya akan membahas penyakit yang ada pada sistem pernafasan, yaitu laringitis. Nah, sebelumnya, mari kita lihat proses normalnya. Proses pembentukan suara. Paru-paru mengembang dan mengempis untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati lidah glotal. Pita suara atau vocal cord pada keadaan ini bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Udara kemudian melewati lorong atau faring. Dari faring, udara melewati dua lintasan, yaitu melalui hidung dan melalui rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Jika pita suara membengkak yang menyebabkan suara menjadi serak, maka didapatkan suatu gejala yang menjurus pada laringitis, yaitu peradangan di pita suara yang disebabkan oleh infeksi virus, iritasi, atau penggunaan pita suara secara berlebihan. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, apa sih laringitis? Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernapasan di mana pita suara berada. Pita suara adalah suatu lipatan membran mukosa pada laring. Saat mengalami peradangan, suara yang terbentuk dari udara dan melewati pita suara akan menjadi parau. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Laringitis umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-3 minggu. Kendati demikian, jika penyakit ini bertahan dalam waktu yang lebih lama, dapat menjadi laringitis kronis. Laringitis kronis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh, tergantung penyebabnya yang mendasarinya. Nah, apa sih gejala laringitis? Yang pertama adalah rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Kedua, tenggorokan kering dan gatal. Ketiga, sakit tenggorokan. Keempat, batuk. Kelima, demam. 6, suara menjadi serak atau bahkan hilang. Ketujuh, nyeri tenggorokan. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening di leher. 9, suara parau. 10, kesulitan bernapas akibat penjubatan saluran nafas yang umumnya dialami oleh anak-anak. Selanjutnya, diagnosis laringitis. Yang pertama adalah pemeriksaan darah dan dahak untuk menilai infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pemeriksaan laringoskopi dengan menggunakan alat endoskopi yang dimasukkan melalui mulut atau hidung pengidap. Endoskopi adalah suatu alat khusus berbentuk selang yang dilengkapi dengan kamera dan lampu pada ujungnya. Saat dilakukan laringoskopi, dapat juga dilakukan biopsi jika diperlukan, yaitu dengan mengambil sampel jaringan untuk diperiksa di laboratorium guna mengetahui penyebab yang mendasari terjadinya laringitis. Nah, apa sih penyebab laringitis itu? Yang pertama adalah trauma atau kerusakan pada pita suara. Kedua, reaksi alergi. Ketiga adalah pneumonia. Keempat, penggunaan obat kortikosteroid dihirup. Kelima, mengering dan teriritasinya laring. Keenam, infeksi saluran pernafasan atas akut. Ketujuh, infeksi bakteri atau jamur. Kedelapan adalah bronkitis. Kesembilan adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD, atau naiknya asam lambung ke tenggorokan lewat kerongkongan. 10, bahan kimia dan stimulator. Selanjutnya adalah bagaimana pengobatan laringitis. Untuk menangani
larinitis secara mandiri, ada beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah, antara lainnya minum banyak air putih dan menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol, menghirup inhaler dengan kandungan mentol untuk melegakan saluran pernafasan yang terasa tidak nyaman, mengkonsumsi permen mint dan berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur khusus untuk melegakan tenggorokan, berbicara dengan suara pelan untuk mengatasi suara serak, serta mengurangi ketegangan pada pita suara yang meradang, menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat membuat tenggorokan kering seperti dekongestan, menghindari paparan penyebab iritasi dan alergi seperti asap rokok dan debu, berhenti merokok. Selain pengobatan di rumah, beberapa obat-obatan juga dapat diberikan oleh dokter untuk menangani larinitis. Kebanyakan obat tersebut berfungsi untuk menangani penyebab atau kondisi yang mendasari terjadinya larinitis. Apa sih pencegahan yang dapat dilakukan untuk larinitis? Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah larinitis antara lain: 1. Membatasi konsumsi minuman beralkohol dan menghindari merokok, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan setelah menggunakan toilet, mendapatkan vaksinasi influenza sesuai dengan yang dijadwalkan dokter setiap tahun, menggunakan masker untuk melindungi hidung dan mulut dari paparan debu, menghindari mengeluarkan volume suara melewati batas ketahanan pita suara, menghindari orang lain yang sedang mengidap larinitis atau flu, menghindari pencetus alergi bagi pengidap alergi, menghindari posisi berbaring setelah selesai makan, meninggikan bantal saat tidur untuk mencegah asam lambung naik ke tenggorokan, mengkonsumsi banyak air putih untuk mengencerkan dahak di tenggorokan. Terakhir, mengkonsumsi makanan sehat kayak vitamin A, C, dan E yang banyak terdapat pada buah, sayur, dan biji-bijian. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.